Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Pada mata kuliah praktikum fisiologi hewan, kami akan membuat video dengan judul Sistem Pernapasan, Uji Kapasitas dan Volume Paru-Paru. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Charles Saputra. Saya Yunjilina Syanturi. Saya Belina Bergenting. Selamat menyaksikan. Sebanyak 250 mili oksigen dalam keadaan istirahat dibutuhkan oleh tubuh dalam setiap menit untuk diabsorpsi dari udara inspirasi demi mencukupi kebutuhan metabolisme tubuh. Jumlah tersebut dapat meningkat sesuai dengan seberapa berat atau ringan latihan atau kerja yang dilakukan, di mana pada pekerjaan yang berat kebutuhan akan O2 mencapai 5.000 mili setiap menit. Green 2010. Menurut Green 2010, sebagian dari O2 digunakan untuk oksigen hidrogen. Maka volume karbon dioksida yang dikeluarkan setiap menit menjadi lebih kecil daripada volume yang dimasukkan. Oleh sebab itu, pada waktu istirahat hanya sebanyak 200 mili CO2 dikeluarkan untuk setiap 250 mili O2 yang masuk. Secara fisiologi, udara yang dihirup tersebut masuk melalui hidung. Setelah melalui saluran hidung, udara diteruskan melalui faring, di mana merupakan tempat udara pernapasan dihangatkan dan dilembabkan dengan uap air. Udara inspirasi berjalan menuruni trakea melalui bronchiolus respiratorius dan ductus alveolaris sampai ke alveoli. Menurut Ganong 2003, di dalam alveoli terdapat pertukaran gas oleh tekanan parsial dari masing-masing gas. Tekanan ini disebabkan oleh benturan dari molekul-molekul yang bergerak melawan permukaan. Oleh karena itu, tekanan gas pada permukaan saluran pernapasan dan alveoli adalah sebanding dengan jumlah kekuatan benturan dari seluruh molekul gas yang membentur keadaan tertentu, menurut Guiton dan Hall pada tahun 2008. Pada fisiologi pernapasan, banyak sekali campuran gas-gas terutama O2, sulfur, CO, CO2, dan lain-lain. Kecepatan difusi masing-masing gas ini berbanding langsung dengan tekanan yang disebabkan oleh gas itu sendiri. Tekanan inilah yang disebut dengan partial gas, Guiton dan Hall 2008. Gas dari dalam alveoli setelah mengalami pertukaran gas kemudian bergerak. Hal ini karena gas dapat bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dengan cara difusi. Pergerakan tadi selalu disebabkan karena perbedaan tekanan parsial dari tempat pertama ke tempat berikutnya. Dengan demikian, gas-gas tersebut berdifusi dari alveoli ke dalam darah kapiler paru-paru karena tekanan parsial gas dalam alveoli lebih besar daripada tekanan parsial dalam kapiler darah. Guiton dan Hall 2008. Volume paru-paru merujuk pada jumlah udara yang ada di dalam paru-paru dalam fase-fase tertentu dari siklus pernapasan. Volume ini terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama yaitu volume tidal atau TV. Udara yang dihirup atau dihembuskan selama pernapasan normal sekitar 500 mili pada orang dewasa. Yang kedua yaitu volume cadangan inspirasi atau IRV. Udara tambahan yang dapat dihirup setelah bernapas normal secara maksimal. Selanjutnya, volume cadangan ekspirasi atau ERV. Udara tambahan yang dapat dikeluarkan secara maksimal setelah ekspirasi normal. Kemudian volume residu atau RV. Udara yang tersisa di paru-paru setelah ekspirasi maksimal yang tidak dapat dikeluarkan sekitar 1,2 liter. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai kapasitas paru-paru. Kapasitas paru-paru adalah kombinasi dari dua atau lebih volume paru-paru dan menunjukkan kemampuan total paru-paru untuk menampung udara. Nah, kapasitas paru-paru ini dibagi dari beberapa, yaitu pertama adalah kapasitas vital atau visi, itu total udara yang dapat dihirup dan dihembuskan secara maksimal. Yang kedua adalah kapasitas total paru-paru atau TLC, yaitu total udara dalam paru-paru setelah inspirasi maksimal. Yang ketiga adalah kapasitas fungsional residu atau FRC, yaitu udara yang tersisa di paru-paru setelah ekspirasi normal. Dan yang terakhir adalah kapasitas inspirasi atau IC, yaitu udara maksimum yang dapat dihirup setelah ekspirasi normal. Pertama-tama ambil botol sama corong lalu dimasukkan ke atas seperti ini. Selanjutnya kita ambil air sebanyak 100 ml. Pastikan disediakan termometer di sini.
Pastikan 100 ml, kemudian masukkan ke dalam Setiap kita melakukan penuangan, kita beri tanda. Lakukan seterusnya hingga botol mengalami penuh. Pertama-tama ambil corong dari botol, lalu masukkan di atas botol. Corong dimasukkan di atas botol seperti ini. Kemudian kita mengisi gelas ukur hingga 100 ml. Kemudian dituangkan ke dalam botol. Setiap penuangan kita berikan tanda pada botol. Lakukan seterusnya hingga botol penuh dengan air. Udah.
Selanjutnya pastikan baskom berisi air. Selanjutnya ambil selang lalu dimasukkan ke dalam botol. Lalu tutup permukaan botol menggunakan tangan dan angkat botol lalu tuang ke baskom yang sudah berisi air. Selanjutnya pastikan wanita meniup selang. Selanjutnya pada percobaan pria atau praktikan pria, ambil selang lalu masukkan ke dalam botol. Pastikan selang hingga menuju paling bawah. Selanjutnya tutup selang, permukaan selang menggunakan telapak tangan, tutup dan jepit selang. Lalu angkat dan tuang ke dalam baskom yang sudah berisi air. Selanjutnya lakukan praktikum. Selanjutnya praktikan melakukan tes lari sebanyak 10 menit. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video kami bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih.